Selamat datang di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ar-Ridho. Sekolah ini merupakan sekolah yang berbasis keislaman di bawah naungan Pondok Pesantren Ar-Ridho, Desa Daya, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Setelah kita melewati gerbang sekolah, selanjutnya kita melihat suasana sekolah. Ada pengumuman serta ada papan yang berisi visi misi sekolah. Dan setelah itu memasuki perpustakaan sekolah, kemudian kita melihat ruang guru, dan di situ ada lemari yang berisi trofi prestasi siswa dan tabut terakhir. Mohon maaf ya Pak, mengganggu aktivitasnya kegiatan Bapak di kali ini. Kami dari kampus Al Khairat, Prodi MPI, ingin bertanyakan ataupun mengobservasi tentang kegiatan, tujuan-tujuan visi misi yang ada di sekolah ini, khusus di kelas madrasah ibtidaiyah gitu. Selaku sampean sebagai pimpinan di sekolah tersebut, tujuannya itu gimana Pak, dan juga visi dan misi terhadap sekolah tersebut itu gimana Pak? Ya, langsung saja ya. Ya. Adapun visi misi di Ar-Ridho ini, di sini dirumuskan visi insan cerdas berakhlakul karim. Sebagaimana harapan kami, pengelola dan warga madrasah ibtidaiyah ini menginginkan lulusan MI bisa istilahnya calistung, ya. baca tulis menghitung. Namun di sini di dalam misi diantaranya adalah siswa itu dicetak sebagaimana mempunyai kemampuan global yang harus sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. Ya, dengan contoh sekarang serba era 4.0, yaitu serba elektronik. Dan juga dari salah satu visi misi dan tujuan itu mempunyai catatan yang terpenting, yaitu adalah siswa juga mampu ketika lulus itu bisa menghafal juz amma, tapi juz 30. Dan alhamdulillah dari visi misi dan tujuan itu dari tahun ajaran sebelumnya, namun khususnya tahun ajaran 2021-2022 ini alhamdulillah, kalau menurut saya sangat memuaskan, karena dari hasil visi misi dan tujuan itu sudah ditampakkan oleh pengelola dan semua warga madrasah, yang diantaranya adalah siswa meraih prestasi, dan juga siswa sekarang juga bisa melaksanakan menggunakan dari salah satu misi itu, siswa juga bisa melaksanakan ujian dari kelas 4, 5, 6 itu menggunakan istilahnya BKS atau yang berbasis komputer dan smartphone. Dan juga guru-guru itu menginput soal-soal itu diinput sendiri ke aplikasi, baik melakukan server ataupun software. Karena sekarang kan sudah dengan slogannya madrasah mandiri berprestasi. Namun dari visi misi dan tujuan itu kami mempunyai rencana akan direvisi tahun ajaran baru, karena slogan dari Kemenak itu sudah berubah, yang asalnya hebat bermartabat, yang asalnya madrasah hebat, kalau tidak salah seperti itu. Namun sekarang dirubah menjadi madrasah mandiri berprestasi. Jadi kami mempunyai keinginan nanti siswa MI Ar-Ridho ini tidak terbentuk dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tidak akan mencetak seperti itu. Namun nanti saya akan kelompokkan. Misal di sini mampu di bidang hafalan juz amma. Di sini saya kelompokkan. Ini di bidang matematika atau umum, ini saya akan kelompokkan. Nah, sekarang sudah diterapkan sebenarnya semester 2 ini, yaitu ada istilah
pengembangan bakat sebenarnya, cuman dijadikan sebuah KBM. Itu ada pelatihan pidato bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga tahfidz juz amma, karena itu sudah menjadi program unggulan seperti itu. Iya Pak. Latihan mekanisme peserta didik baru itu gimana Pak? Cara perekrutannya? Untuk penerimaan peserta didik baru atau yang dikenal dengan PPDB Iya, itu, PPDB. kami seperti halnya dengan keinginan visi misi dan tujuan madrasah itu hidup di era global ataupun di era 4.0 ini, harus kita mengikuti perkembangan zaman. Di sini kami brosur itu menggunakan media sosial yang resmi, ini yang di MBA Ridha ini Blogspot, ya bisa juga YouTube. Nah, di situ saya tapi yang banyak di share itu ke WA, karena sekarang yang lagi Iya, kan WA seperti itu. Itu yang pertama untuk penyebaran brosur. Namun kami karena di sini adalah ada yang dari luar siswanya, juga ada yang dari daerah Sampang, juga ada di luar kecamatan. Kami tidak mempersulit mereka untuk mendaftar ke MBA Ridha. Di situ di dalam brosur itu tertera secara offline, cara pendaftarannya secara offline. Yang pertama yaitu bisa datang langsung ke kantor MI pada jam kerja, yaitu hari Sabtu sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 7.30 sampai jam 11. Iya, Namun cara yang kedua itu tentunya dengan berkas-berkas kan yang sudah ditentukan. Cara yang kedua itu online. Online itu memakai link itu ya sudah tertera di brosur, itu http://bit.ly/ppdb MI Ridha 2022 seperti itu. Artinya langsung di situ. Nah, di situ tim IT Ridha bukan hanya di dalam pendaftaran bukan hanya mengisi data saja, tetap dokumen itu tetap disetor, karena di situ diminta fotokopi KK, KTP, itu, surat keterangan lulus, juga akte kelahiran, itu juga harus disetor, juga harus diinput di online-nya. Jadi kami memberikan pelayanan secara online atau offline ini khusus di madrasah itu. Dan untuk tahun ini ya Pak, berapa jumlah peserta didik di sekolah ini untuk ajaran tahun ini? Untuk sementara yang masuk data itu yang saya dicek di tim di IT-nya masih 6, namun satu ada di daerah dari Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang itu. Yang lainnya masih di daerah Desong Daya seperti itu. Dari keseluruhan Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak? Sampai kelas 6. Kelas 6 itu berapa jumlah siswanya yang tadi? Untuk sekarang jumlah siswanya itu 66. Namun masih ada 2 yang mutasi, namun masih belum tercover. Itu ada mutasi dari SDI Batu Bintang, ada yang dari Banyuanyar juga. Namun sekarang masih pendataan akhir semester, jadi masih belum tercover utuh. Dan mestinya Pak, setiap tahun itu ada prestasi dan juga apa sih yang diperoleh prestasi dari pihak siswa tersebut selama sekolah di sini, prestasi apa saja gitu? Ya, alhamdulillah, terkait dengan prestasi yang diraih oleh siswa MI Ridha itu yang tercover itu sejak tahun 2015. Namun yang tahun 2021-2022 ini alhamdulillah siswa MI Ridha itu meraih prestasi baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Ya karena di sini programnya adalah juga program unggulannya adalah tahfidz Al-Quran dan juga pengembangan bakat, yang diantaranya pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato Indonesia, dan puisi. Alhamdulillah itu meraih prestasi. Itu yang mengadakan itu Porseni KKMI Kecamatan Batu Marmar. Di situ alhamdulillah 4 siswa berprestasi di sana. Alhamdulillah. Itu juz 1 itu tahfidz Al-Quran juz amma, itu merupakan program unggulan.
dan juga catur juara 1 bagian putri, dan juga pidato bahasa Inggris ada yang juara 2, ada yang juara 3. Oh iya Pak. Di tingkat kabupaten itu kan berkelanjutan. Iya, Seleksi iya. yang juara 1 di kecamatan diutus ke kabupaten. Dan alhamdulillah yang meraih juara 1 juz amma itu di kabupaten meraih juara 2. Alhamdulillah kabupaten. Ya, juara 2. Dan itu dilanjutkan lagi tahun 2022-nya itu dikirim ke MTS Bustanul Ulum Landak Salib di Telangi itu. Baru itu. Iya. Kalau tidak salah 5 apa itu yang mengadakan itu se-Madura, kalau tidak salah itu meraih harapan 1. Ya alhamdulillah di tahun ajaran 2021-2022 ini sudah 6 trofi, yang 6 kejuaraan yang telah diraih dari pengembangan bakat itu. Iya. Dan mestinya Pak, setiap peserta didik ataupun anak-anak itu mestinya ada yang apa istilahnya tengil, ataupun ada yang alim, ada yang biasa-biasa saja. Terus menanggapi persoalan seperti itu gimana Pak? Cara menghadapi siswa yang seperti itu Pak. Dan bagaimana cara menyelesaikannya itu? Ya, yang pertama ya tidak menutup kemungkinan dari semua siswa itu mesti ada yang termasuk kategori yang disebut barusan. Ya, kami pengelola secara tertib itu karena memang kan dicatat itu. Ada istilah catatan wali kelas dan ada catatan guru. Nah, nanti itu ditangani secara langsung oleh guru itu, karena kan kalau di MI itu tidak ada guru BK, Ya, ada guru guru kelas. BK. Nah, nanti dari guru kelas itu diselesaikan. Kalau memang hanya membuli kecil-kecilan, Ya. itu hanya ya tidak terlalu parah, diselesaikan di situ. Namun ketika berlanjut misalnya sampai alfa atau lain sebagainya itu direkap setelah kadang setiap bulan, dan itu saya mengeluarkan edaran ke semua wali. Iya. Baik itu secara offline atau secara online. Untuk selama ini kami memberitahukan secara via WA, kan juga ada yang secara tertulis secara edaran resmi. Namun di situ karena semua siswa ya dari tingkat pelanggarannya tidak sama, maka ada yang langsung dikasih tahu, diberitahu secara tertulis ataupun secara online. Dan nanti itu ada akumulasinya. Nanti ketika dalam suatu semester yang banyak yang melanggar ini dikena istilah persyaratan untuk ada mengikuti persyaratannya ujian. juga Ya, ya, ada Pak? persyaratannya. Namun di situ istilah memang meminta audiensi lah, tanda tangan, namun di situ sikapnya mendidik. Artinya guru itu sebelum memberi tanda tangan itu menyoal apa program MI, sebenarnya hanya akan program bulan juz amma. Coba ini baca dari sini, tidak hafal ya itu hafalkan, ataupun coba ini kamu mengikuti pengembangan bakat apa pidato bahasa Arab, coba ini dibaca, tidak tahu itu baru dikasih. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut memang dari pihak sekolah, kepala ataupun staf-staf yang bawahan memang cara pendidikannya seperti itu ya Pak. Iya. Dengan cara persyaratan, ditegur dan dibimbing dan lain sebagainya. Memang istilahnya kami ini, saya sering mengatakan kepada pihak pengelola, kalau seperti saya kalau dianggap saya sebagai atasan, saya tuh kurang fair. Artinya semuanya sama, tidak ada istilah atasan, tidak ada bawahan dalam melaksanakan tugas ini. Yang penting catatan kami yang selalu dititip adalah kesuksesan dari visi misi itu adalah poin utama. Makanya di sini alhamdulillah di MI selalu terlaksana dengan baik, seperti halnya pembimbingan pengembangan bakat dan program unggulan yang dibuktikan dengan prestasi. Dan juga dibuktikan dari aktifnya guru dan konsistennya guru, komitmennya guru. Sekarang kan istilahnya kan sekolah selokannya sekolah mandiri berprestasi. Semua soal itu yang di lembaga yang membuat.
Dan di sini itu ada yang membuat secara offline, ada yang membuat secara online. Artinya guru itu membuat soal pakai link. Nanti diakumulasi dari tim IT, dipindah ke server, ada software. Karena di sini menggunakan server, menggunakan software juga. Karena ketika menggunakan server, karena yang menggunakan pakai via HP itu kan dari kelas 4, 5, 6. Servernya tidak kuat. Nah, dibagi kelas 5 memakai server, ke bawahnya memakai software. Dan itu dari tim IT. Dan alhamdulillah, kalau di perkembangan MBR itu mengikuti perkembangan. Insya Allah ke depan akan juga mencari cara untuk menciptakan software yang bisa digunakan oleh siswa kelas 4, 5, 6 yang tanpa jaringan, ada yang offline. Mudah-mudahan itu tercapai dari tim. Amin. Terima kasih Pak untuk pertanyaan ataupun catatan-catatan yang sudah kami buat dan lain sebagainya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya Bapak, telah mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Mohon maaf ya Pak. Iya. Terima kasih. Kami selaku dari warga Madrasah MBR itu mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya ke sini, sudah berkenan datang ke sini untuk silaturahim, dan semoga ini ada manfaatnya. Dan semoga ini juga menjadi motivasi kepada saya sendiri dan juga warga Madrasah Hidayah untuk lebih berkomitmen dan lebih tertib ke depannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.